Ama. Semua telah hadir. Sebagian di sini, sebagian lain terdahulu ke pantai. Baiklah, marilah sama-sama berdoa. Ah, pindongo isimiu, alamu potolai, langi picu tapi, mai cungkau yau, mai torang apiae. Waupu, isimiu mo, wapung ga aso, bente au, ga aso, palorasau, isimiu mo, ga aso, mangulusyau, ga aso, macimburisau, cumo tabisau, tabiano, mai mia umela, ane na umenia memodaki, mia mimpali, iharoa, isimiu mo, bismillah, barakatuh. Sungguh membingungkan. Bencana apalagi yang akan menimpa keluarga ini? Badai panjang telah mengakibatkan peleret tertunda. Kini datang lagi. Alamat yang mencengkam. Mungkin buruk artinya. Apa yang terlukis belum tentu nyata, Ama. Menghadapi kematian, aku tak gentar sedikit pun, Juragan. Kecuali takdir yang akan mengiringi perjalanan ke arah lain. Makna apapun yang terungkap, kuncinya terletak pada akal budi dan kearifan Tuanku Amangkali. Aku sudah berusaha menghalau pikiran-pikiran remeh yang terhimpun dalam Sora. Namun sia-sia, makna belum lagi terungkap di permukaan. Akal budi pun hampir rapuh. Mengapa semua diam? Adakah jawaban yang merisaukan hati? Pamanda, Juragan, dapatkah semuanya terjawab? Maaf usau, Ama. Memutuskan mah tidaklah gampang. Alamat ini bukan alamat biasa menafsirkannya. Memerlukan waktu dari kedalaman pikiran arus yaksana. Aku memakluminya, Sora. Mengapa hingga saat ini kulis-ulus dadaku dengan penuh kesabaran. Hingga saatnya nanti tiba. Maaf usau, Ama. Barangkali sudah saatnya kita datangkan ahli nujum. Aku menghargai budimu, Juragan. Silakan. Tabe, Ama. Apakah berita yang saya dengar ini benar? Benar, Nujum. Sebagaimana engkau dengar, engkau lihat, serta engkau rasakan. Siapkanlah sesuai maknanya. Tabea saunta kita. Nabita naipua. Esok atau lusa. Pinta
tidak wujud pikiran dan ketetapan hati, maka terangkanlah segala rahasia. Mau pusau juragan. Alamat ini sudah ketentuan sang pencipta. Aku merasa ragu Nujum. Di sanalah letak persoalannya, Ama. Akal budi sering tak berdaya, menghalau datangnya badai dari lautan jiwa. Sedangkan kodrat yang abadi tetap abadi dalam kerahasiaannya. Benar Nujum. Sekarang aku baru mengerti. Nujuman itu aku menyadari sedalam-dalamnya. Betapapun pahitnya nanti. Suasana di luang keluarga masyarakat pelayar tradisional Ciacia di Kabupaten Buton amangkali muncul dari belakang panggung dengan langkah panjang. Wajahnya tampak murka dan tubuhnya bergetar, menahan amarah sambil teriak-teriak memanggil Inang Kali dan Wani putri tunggalnya. Inang Kali! Wani! Wani! Omang Kali, ada apakah ini sebenarnya? Ada apa? Kemana saja putri tunggal? Dan kau Kapaleu? Kau ajarkan orang mana kepada kemenakanmu? Ada apakah ini sebenarnya, Omang Kali? Ada apa? Tanyakan. Tanyakan pada putri Mini. Dia telah berada berhubungan dengan Domai yang tak jelas asal-usulnya itu. Maafkan aku, Amanda. Aku putrimu. Tidak sudi Amanda menghina Kakanda Domai seperti itu. Kakanda. Orang yang tak jelas asal-usulnya itu kau sebut dengan Kakanda. Tidak. Tapi Diam, Wani. Tidak sepantasnya kau bicara sekasar itu kepada Amanda. ampuni putrimu, Amanda. Izinkan Nanda merajut tali suci dengan Landomai, putra kampung itu. Diam kau Ani. Ingat. Jangan sekali-sekali kau berani nama baik keluarga ini. Taruhannya hanya nyawa dan darah. Ingat itu Ani. Ingat. Menangislah putriku, karena hanya air matalah yang setia menemanimu sejak saat ini. Memang sudah suratan takdir nasib kaum wanita di negeri Sangia ini. Dalam hal jodoh, kita hanya memiliki kewajiban untuk dipilih, tetapi tidak untuk memilih. Memang benar putriku, kejadiannya itu bermula sejak puluhan tahun yang lalu. Ketika kau masih kecil, ketika ayahmu pergi mengambil beban perahu di Sampelawa dahulu. Secara kebetulan, ayahmu bertemu dengan sahabat lamanya Amantale. Dan sebelum berpisah, dia telah berjanji untuk menyuduhkanmu dengan Lantale, putra tunggal Amantale. Jadi, perjodohanmu dengan Lantale sudah suratan dari Yang Maha Kuasa. Dan melanggarnya berarti Pandara, aib bagi keluarga kita, Wani. Tapi Inanda, bukankah Inanda sendiri yang mengatakan bahwa sebuah maligai rumah tangga bisa kokoh di atas dasar cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri? Memang demikian yang diharapkan putriku. Tetapi, percayakah kau kepada nasib? Aku sangsi atas kenyataan ini, Bunda. Tidak. Jangan sekali-sekali kau membantah kebenaran perkataanku ini, Wani. Jika kau tidak ingin menjadi telur busuk dalam keluarga ini. Oh, waupu. Betapa malang nasibku ini, Bibi. Diriku bukan lagi milik jiwaku. Peluklah diriku erat-erat, Bi. Jangan sampai kegelapan malam mengantar perjalananku ke alam lain. Tabahkanlah jiwamu, wahai anakku. Kaliti, kapan Kaliti datang dari perantauan, Bi? Kurmai, kudada kumarau. Selamat umur
kawasana Allah Ta'ala. Dengarkanlah duhai seruan alam. Ampunilah dosaku terhadap ibu yang kumuliakan ini. Dosa semenjak aku berada dalam kandungannya, hingga aku lahir dan dibesarkan di bumi ciptaanmu ini. Ampuni Sa'uina, ampuni Sa'uina, ampuni Sa'uina. Wapu, ampunilah putraku ini. Berilah dia umur yang panjang, ketinggian akal budi, dan rezeki yang melimpah. Bagaimana kabar perjalananmu putraku? Berkat doa restu ibunda dan Amanda, Ananda selamat dari perjalanan. Tak kurang sesuatu apapun. Syukurlah kalau begitu putraku. Kaliti, Wani, adikku, apa kabar? Baik-baik saja kan? Tapi kenapa wajahmu tampak murung? Ina, ada apakah ini sebenarnya? soal ikatan lama, ikatan antara ayahmu dengan Lantale, ketika pergi mengambil perahu di Sampolawa dahulu. Tapi Wani tidak menolak kan? Justru lebih buruk daripada sekedar penolakan. Dia telah berani mencurahkan arang pada kehormatan keluarga kita. Maafkan Dinda, kakak. Apakah dicintai dan mencintai adalah kesalahan? Bukankah cinta adalah roh yang sangat pribadi bagi setiap manusia? Aku pun telah lama merasakan kebenaran dari perkataanmu itu, adik. Tapi ingat, kita ini manusia dan sering sekali tidak bisa melawan kodrat. Camkan itu, adik. Tapi, bukankah kodrat kita sama? Bukankah derajat semua manusia sama di mata Tuhan? Wani putriku, ketahuilah, takdirmu adalah perempuan. Perempuan yang dilahirkan sebagai keturunan Amangkali, bukan dari keturunan kebanyakan orang. Tapi, Inanda jauh dari pengertian itu, Amanda. Diam kau, Ani. Aku Amangkali. Ayah kandung ini sudah dikenal di negeri Ciacia ini. Itu lantaran keberanianku mempertaruhkan darah dan nyawa untuk membela nama baik Sang Hyang, keturunan kita. Dan kewajiban kalianlah untuk menjaganya, bukan untuk merusaknya. Ingat itu, Ani, ingat. Juragan Laut segera melangkah keluar lalu disusul oleh Inangkali dan Langkaliti. Melihat itu semua, Wani semakin putus dan bertambah kedukaan hatinya. Dengan isak tangis yang semakin memalukan hati, Wani kembali memanggil Langkaliti seakan memohon pergantungan dan perlindungan pada kakaknya yang cukup memahami dirinya selama ini. Kaliti, Juragan, marilah kita tinggalkan pembicaraan ini. Anak tidak tahu diri, anak tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua. Kaliti, kakakku. Wani, adikku, angkanlah dirimu. Kita sama-sama tak berdaya, adikku. Oh kakak, maukah kau memaafkan adikmu yang malang ini? Sungguh berat menjalani takdir sebagai perempuan di negeri ini, kakak. Oh Wapu, ambillah nyawaku. Jangan ucapkan kata-kata iruatan. Oh, Wapu, betapa malangnya hidup di tengah-tengah adat yang latah seperti ini. Di ruang keluarga, nampak Amangkali sedang memperbincangkan hal yang serius dengan Inangkali. Tidak begitu lama, muncul Langkali dalam seni
bibimu. Ajaklah dia kemari. Baiklah, pembicaraan kita dimulai. Umbe. Sora, utarakanlah sesuai adat di negeri ini. Tabea sauta kita, tapi untuk kita semua. Menurut berita di seberang, Duta Amantal dari Sampulawa akan tiba pada hari ini untuk meminang putri kemenangan kita, Wanurani. Maka untuk itulah kami Koleano diundang untuk merundingkan pinangan itu nanti. Tapi apakah tidak sebaiknya kita membicarakan ini juga dengan Waani? Sebab keputusan hari ini yang kita buat, Waani lah yang akan menjalaninya kelak. Memang benar Wani akan menjalaninya. Maka untuk itulah dia harus berbakti kepada Luru dan keluarganya. Ketahuilah saudaraku, mahkota keluarga ini terlalu berat untuk dipikul sendiri-sendiri. Maka Koleano lah yang harus bahu-membahu memikulnya. Tuan Amangkali, saya adalah utusan dusta kepercayaan Amantale dari Sampulawa. Berpindah karang, berpindah juala, tak akan berpindah ketetapan terdahulu. Perkataan Amangkali yang harus kita junjung negeri Cacia ini ibarat ikatan badan dengan rohnya. Seseorang yang kerjanya tidak pantas lagi disebut orang Cacia. Maka kami Koleano membuka pintu rumah Amangkali lebar-lebar. Sudah lama terhampar untuk Duta Amantale. Tabe Tuan Amangkali. Tuanku Amantale menitip salam kepada Tuan Amangkali dan semua isi Miu Koleano di negeri Sangya ini. Kami sangat menghargai budi baik kalian dan kerendahan hati Tuan Amantale. Tabe, Tuanku Amantale memohon maaf karena tak dapat menyampaikan hajat baiknya ini. Saya hanyalah duta yang tak tahu betapa tingginya langit dan dalamnya bumi negeri Sangya ini. Oleh karena itu, sudi kiranya Tuanku Amangkali dan semua isi Miu Koleano di negeri Sangya ini untuk meluruskan apa yang sudah lurus dan membenarkan apa yang telah benar.
Keputusannya adalah pada musim barat, 17 bulan di langit. KB, Amangkali. Maafkanlah saya yang sudah merusak suasana pembicaraan yang baik ini. Saya, Duta Amantale, mohon diri karena tak sabar lagi ingin menyampaikan hajat baik ini kepada Tuanku Amantale di Sampulawa. Kau sungguh duta yang baik. Tolong sampaikan salamku terhadap Tuan Amantale atas pelayananku yang kurang terhadap duta kepercayaannya. KB, Amangkali, Inangkali, dan Isimiu Koleano. Yang malang itu bukan hanya nasib Wani, tapi tuh nasib semua kaum perempuan Cia-Cia di negeri ini. Adat di negeri ini memang tidak adil terhadap kita kaum perempuan. Kita duduk dulu mari, saya capek. Bukan hanya tidak adil, tapi tuh justru tidak masuk akal. Coba pikir, apakah masuk akal derajat manusia itu ditentukan dari keturunan dan daerah asalnya? Sementara Tuhan tegaskan bahwa derajat manusia itu ditentukan dari tingkat ketakwaannya. Yo kasihan, memang masih banyak orang Cia-Cia yang menyombongkan asal dan keturunannya. Di antara sesama orang Cia-Cia sendiri, itu tuh udah akan memutuskan hubungan namanya. Bukan hanya memutuskan hubungan, tapi itu salah satu sifat sombong yang sangat dibenci Tuhan. Adat dan keturunan itu kan harus dipelihara namanya, bukan harus disombongkan. Jadi apa? Jadi berarti yang dipelihara oleh mereka yang mengaku keturunan hebat itu ternyata bukanlah kehebatan, tapi kesombongan. Ih, ngerinya di. Memang mana mungkin coba kehormatan bisa diperoleh dengan cara merendahkan diri orang lain. Sedangkan pepatah mengatakan, hormatilah dirimu sebelum kamu menghormati orang lain. Yo, mari. Kau Landomai? Tujuh lembah dan 7 bukit telah aku lewati untuk menemui pujaan hati. Tetapi apalah dayaku ini, Dinda, kalau ternyata bunga di taman harus dipetik oleh orang lain. Apakah karena berita dari Sampolawa itu? Ya, itu memang benar, Dinda. Oh Kanda, alangkah sia-sianya hatiku merangkak kesetiaan selama ini. Apalah arti kesetiaan, Dinda? Kalau tungkai hati, akhirnya akan patah jua. Kalau tungkai patah, janganlah kumbang tidak berpijak, Kanda. Benarkah itu, Dinda? Oh Kanda Landomai, berpalinglah kemari.
tataplah aku dalam-dalam dengan hati sanubarimu. Dengarkanlah Waupu, aku Wanurani, putri Amangkali. Hari ini aku bersumpah di bawah 7 lapis langit, di atas 7 lapis bumi, bahwa tidak akan ada yang sanggup memisahkan aku dengan Landomai, baik suka maupun duka, hidup maupun mati. Sungguh berat sumpahmu ini, Dinda. Keraguan adalah musuh kesetiaan, Kanda. Baiklah, Dinda. Nantikanlah kehadiranku pada 17 hari bulan di langit. Kakanda Landomai, Janganlah beri keraguan pada perjalananku kali ini, Dinda. itulah yang aku harapkan, Kanda. Biarlah waktu dan maut yang jadi saksi. Siapakah di antara kita yang mampu membuktikan kata-kata kelak? Nantikanlah, Dinda. Amangkali muncul bersama rombongan besar dalam pakaian adat resmi. Berjalan di sisi kirinya Inangkali dan sisi kiri kanannya Sora. Menyusul di belakang mereka ada rombongan Koeleano, juga tidak ketinggalan juragan laut, juga juragan darat. Setelah semua menepati posisi duduknya masing-masing, pertunjukan pencak silat segera dimulai. Sebagai hiburan selama menanti kedatangan rombongan pengantin pria dari Sampolawa. Ketika sedang asik-asiknya Amangkali dan tamu semua hadir menikmati pertunjukan, tiba-tiba muncul Bibi dengan tubuh gemetar dan wajah pucat sambil teriakan bala, bala. Tanda adanya kejadian buruk yang luar biasa. Bala! 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 Ada apa ini, Wani? Wani, Amangkali, Wani! Ada apa lagi dengan kebenaran itu? Wani, Amangkali, Wani! Iya, ada apa? Wani! Wani, baku bolan yang Landomai! Apa? Tidak! Kaliti! Kaliti putraku! Kaliti putraku! Kaliti putraku! Mendekatlah kemari. Keris pusaka telah keluar dari lunya, pantang untuk disarungkan. Sebelum nyawa Landomai dan Wani putriku terpisah dari tubuhnya. Ampun Amanda, aku tak sanggup Amanda. Tidak putraku, ini bukan dari ketetapan dariku, tapi inilah takdir bagi keluarga kita. Aku terpaksa Amanda. Saudaraku, dan kalian juragan kepercayaanku, apakah dalam tindakanku disalah? Maaf, Amangkali. Ibarat suatu pelayaran, datangnya badai kadang menghalau jernihnya hati dan mengguncang ketabahan akal budi kita. Lantaran pikiran tak sanggup menjangkau kekuatan gelombang ketika badai. Apakah berarti tindakanku itu salah? Sekali lagi maafkan saya, Amangkali. Amangkali telah berlayar pada lautan benar dan menuju pada daratan yang benar. Namun tak kalah baiknya jika berlayaran harus ditunda agar perahu tidak karam. Aku Amangkali
tidak mungkin melanggar adat leluhur Sangia. Maaf Tuan Amangkali, arah pembicaraan juragan laut bukanlah untuk melangkai adat, melainkan harus ada pengecualian manakala resiko yang ditanggung terlalu besar. Memang kesalahan arahnya. Saya pun menyadari bahwa kebenaran kadang terlalu pahit untuk ditelan. Apalagi semua ini latar belakangi oleh generasi yang lebih muda. Sudahlah saudaraku, kita manusia memang kadang aneh. Tuhan saja yang menciptakan semua ini. Sudah mau memberikan pengecualian, tapi manusia justru angkuh dan tidak mau memberikan pengecualian itu. Bahkan menentang hukum Tuhan sekalipun. Janganlah kalian menyindirku, karena aku Amangkali pantang untuk melanggar adat leluhur, apalagi mengambil ludah yang telah dimuntahkan. Maaf pisau, Amang. Apakah tidak sebaiknya ke mata Sangia untuk pemujaan leluhur? Benar, Sora. Mungkin pemujaan bisa mengurangi karena telah keluarnya keris pusaka Sangia dari hulunya. Di atas panggung, nampak Waani dan Lodumai berjalan beriringan. Mereka nampak kelelahan, seperti baru melakukan perjalanan yang melelahkan. Waani kemudian duduk mengasuh di atas sebuah bukit. Lodumai lalu menyusul pada duduk yang sampingnya. Adakah yang pantas disebut cinta dan kesetiaan, Kanda? Andaikan nyawaku yang selembar ini dapat berharga untuk mengurangi penderitaanmu, maka sekarang pun aku rela memberikannya kepadamu, Dinda. Wani! Wani! Lodumai! Lihat kalian di sini. Urungkanlah niat burukmu itu, Kanda. Jangan tinggalkan penyebab semua malapetaka ini. Jangan halangi niatnya. Birasakanlah jiwanya. Tabahkanlah jiwanya. Dan kau Lodumai, sebagai laki-laki marilah terima kenyataan hidup di dalam laki. Tidak, Kaliti. Akulah yang patut dihukum dalam hal ini. Basuhlah keris ketinggian derajat keluargamu dengan setetes darah. Tapi jangan sesekali berani menyentuh Wani, karena darahku pasti akan mendidih. Siaplah kau Lodumai. Ampunilah aku, adikku. Oh, waupu. Betapa malang hidup kaum perempuan di tengah-tengah adat yang latah seperti ini. Betapa malam hidup di tengah-tengah laki-laki yang egois seperti ini. Oh, waupu. Kini giliranku. Ambillah nyawaku, waupu. Oh, adikku. Kau telah membinasakan nyawamu sendiri, adikku. Oh, Wapu. Ampunilah hambamu yang berdosa ini.
Karya Laode Balawa. Anak Sulawesi, anak-anak Pulau Karang yang pantang larang, pelaut-pelaut ulung yang takut maut. Sebelum nyawa menembus badai, tulang merangkul karang. Dari timur, negeri matahari terbit, kalian layarkan perahu Lambo dan pinisi Nusantara. Kalian kibarkan panji-panji jihad demi harga diri. Karena malu, hanya pantas dibayar nyawa. Aib harus disucikan dengan darah. Anak Sulawesi, anak-anak laut yang takut maut, pelayar-pelayar sejati yang takut mati. Karena badai hanyalah permainan cuaca di batas kesetiaan arus pada lautan. Dari timur negeri Pelagandong, kalian layarkan perahu Lambo dan pinisi Nusantara. Kalian kibarkan panji-panji jihad demi harga diri. Kalian teriakan perdamaian di tengah-tengah badai kerusuhan. Karena nyawa sudah harus dibayar nyawa. Keyakinan sudah harus disucikan dengan darah. Anak Sulawesi, ayam jantan keemasan dari timur. Kejantananmu, kejantanan Hasanuddin Sombarigoa. Kearifanmu, kearifan merhum Kolaka Butuni. Kesaktianmu, kesaktian Saweri Gading, penghulu lautan.